Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tartila dari Prodi PGMI semester 3 Universitas Nurul Jadid Paitan Probolinggo. Nah, di sini saya akan membahas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang bermateri komponen-komponen pendidikan Islam. Berikut pemaparannya. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen pendidikan Islam. Nah, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Nah, komponen pendidikan berarti bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat diartikan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut sebagai komponen atau aspek tersebut. Nah, pertama ialah pendidik. Nah, dalam KBBI dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik dalam pengertian yang lazim digunakan. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam melakukan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari seorang pendidik bisa disebut sebagai guru. Nah, guru dalam konteks pendidikan Islam atau pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muadzib, mudarris, dan mursyid. Menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, kelima istilah ini mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama kita bahas ialah tentang murabbi. Murabbi ini ialah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua, dalam pendidik biasa disebut sebagai muallim. Muallim ialah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Yang ketiga ialah muadzib. Muadzib ialah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat ialah mudarris. Mudarris ialah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya, serta berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang terakhir dari seorang pendidik disebut mursyid. Mursyid di sini ialah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Pada konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang termasuk kategori pendidik adalah orang dewasa, orang tua, guru atau pendidik. Yang terakhir ialah pemimpin kemasyarakatan dan pemimpin keagamaan. Yang kedua, dari komponen-komponen pendidikan ialah peserta didik. Yang pertama ialah pendidik, yang kedua ialah peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah
individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius. Nah, peserta didik tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik, antara lain tilmidz, talib, dan muta'alim. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Nah, dilihat dari segi usia, peserta didik dapat dibagi menjadi 5 tahapan, di antara lain yang pertama ialah tahap asuhan. Nah, di dalam tahap asuhan ini, anak berusia 0 sampai 2 tahun atau biasa disebut neonatus. Nah, tahap ini dimulai dari sejak kelahiran sampai kira-kira 2 tahun. Pada tahap ini, individu belum mempunyai kesadaran dan daya intelektual. Ia hanya mampu menerima rangsangan yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya. Dalam ajaran Islam, terdapat tradisi keagamaan yang dapat diberlakukan kepada peserta didik, antara lain dengan memberikan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri pada saat baru dilahirkan. Adzan dan iqomah ibarat password untuk membuka sistem saraf rohani anak agar teringat kepada Tuhan yang pernah diikrarkan ketika berada di dalam arwah. Selain itu, juga dilakukan akikoh sebagai tanda syukur, pengorbanan, dan kepedulian terhadap bayinya. Yang kedua ialah tahap jasmani. Tahap jasmani ini dimulai dari usia 2 sampai 12 tahun. Tahap ini disebut sebagai tahap kanak-kanak. Pada tahap ini, anak mulai memiliki potensi biologis dan psikologis, sehingga anak sudah mulai dapat dibina, dilatih, dibimbing, diberikan pelajaran dan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga ialah tahap psikologis. Tahap psikologis di sini ialah bermula dari anak berusia 12 sampai 20 tahun. Nah, tahap ini disebut juga fase tamyiz, yaitu fase di mana anak mulai mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar dan salah. Pada tahap ini, seorang anak sudah dapat dibina, dibimbing, dan dididik untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Yang keempat ialah tahap dewasa. Di dalam tahap dewasa ini dimulai dari umur 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini, seorang tidak lagi disebut anak-anak atau remaja, melainkan sudah disebut dewasa. Dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan secara biologis, sosial, psikologis, religius, dan lain sebagainya. Pada fase ini, mereka sudah memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya. Yang terakhir ialah tahap bijaksana pada umur 30 sampai akhir hayatnya. Lah, pada fase ini manusia telah menemukan jati dirinya, sehingga tindakannya sudah memiliki makna dan mengandung kebijaksanaan yang mampu memberi naungan dan perlindungan bagi orang lain. Pendidikan pada tahap ini dilakukan dengan cara mengajak mereka agar mau mengamalkan ilmu, keterampilan, pengalaman, dan harta benda untuk kepentingan masyarakat.
Yang ketiga, pada komponen-komponen pendidikan Islam ialah lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan di sini meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga di sini ialah tahap awal yang berperan pada pendidikan anak. Aspek kebudayaan maupun penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam pendidikan keluarga dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal, biasa disebut dengan pendidikan dalam kandungan. Yang kedua, pendidikan postnatal, biasa disebut dengan pendidikan setelah lahir. Di dalam lingkungan keluarga terdapat dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan yang meliputi pertama, motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anaknya. Yang kedua, motivasi kewajiban moral orang tua terhadap anak. Yang ketiga, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga. Nah, yang kedua ialah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini dengan meningkatkannya kebutuhan dan aspirasi anak, maka keluarga pada umumnya tidak mampu memenuhinya. Oleh karena itu, sebagian dari tujuan pendidikan itu akan dicapai melalui jalur pendidikan sekolah. Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan meliputi yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan, yang kedua, tanggung jawab keilmuan, yang ketiga, tanggung jawab fungsional. Yang ketiga ialah lingkungan masyarakat. Fungsi pendidikan sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Nah, sekarang yang keempat dari komponen-komponen pendidikan Islam ialah materi pembelajaran. Materi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal, yang berkembang, keseluruhan sosial, susila, dan individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik, perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam konsep-konsep pendidikan Islam yang kelima ialah metode pendidikan. Nah, sarana atau media pendidikan berguna untuk membantu dalam proses pendidikan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode dimaksudkan sebagai jalan dalam sebuah transfer nilai pendidikan oleh pendidik kepada peserta didik. Oleh karena itu, pemakaian metode dalam pendidikan Islam mutlak dibutuhkan. Sarana atau alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat esensi dan efektivitasnya. Nah,
Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan atas yang preventif dan yang kuratif. Yang bersifat preventif yaitu yang bermaksud dengan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. Yang bersifat kuratif yaitu yang dimaksud memperbaiki, misalnya ajakan, contoh, nasihat, dorongan, pemberian, kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga hukuman. Nah, untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaiannya dengan peserta didik. Nah, yang terakhir dalam komponen-komponen pendidikan Islam ialah kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Setiap pendidik harus memahami perkembangan kurikulum karena merupakan suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan membantu siswa dan mengembangkan potensinya merupakan fisik, intelektual, emosional, dan sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam ialah yang pertama, agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijtihad para ulama. Yang kedua ialah mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam ialah kurikulum yang dapat memotivasi siswa untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri, dan lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.